Masih bersama saya Ulfa, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 pencuri sepeda motor jenis trail di Samarinda dibekuk polisi. Rumah kontrakan 12 pintu dan sebuah rumah tunggal di Samarinda terbakar. PSSI tidak lama lagi memiliki pusat latihan. Gedung baru itu dibangun di Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku Penajam, Pasir Utara. Di TKP baru unit Posko 2 unit. Kebakaran permukiman ini terjadi di Jalan Suwandi 1 Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Senin pagi. Sejumlah petugas dan relawan pemadam dikerahkan. Pemilik bangunan menyebut musibah ini diawali padamnya listrik di rumahnya. Karena terus berulang, si pemilik akhirnya memeriksa sebuah kamar kosong. Saat itulah ia melihat api sudah berkobar dan terus meluas. Jelek terus kan Pak, baru saya nyala, turun lagi dia. Pas saya lihat kamar mama saya tuh udah setengah kasurnya terbakar. Sudah terbakar ya? Iya, sudah besar apinya? Iya, sudah keluar juga apinya dari luar sini. Kamar itu kosong nggak, Bu? Kosong. Oh, kosong. Iya. Itu jeleknya nggak tahu apa penyebabnya, ada Iya, nggak tahu. Saya belum lihat kamar kan. Tapi itu sempat cium bau asap atau nggak ada juga? Penasaran, saya buka kamar itu langsung ada api sudah di kasurnya. Wakil Wali Kota yang turun di lapangan mengaku prihatin karena kebakaran kerap terjadi. Agar kejadian serupa tidak lagi terulang, ia meminta warga lebih berhati-hati saat menggunakan aliran listrik. Karena persoalan kebakaran ini musibah kita nggak tahu. Tetapi faktor kehati-hatian untuk semua warga saya kira diperlukan. Dan saya kira apa yang sekarang sudah berjalan sudah baik, hanya untuk lokasi-lokasi seperti ini ya padat penduduk, kita paling tidak ada untuk portable, dan saya lihat masyarakat sudah siap ya. Jadi tinggal warga saja untuk memastikan kehati-hatiannya ya, terutama pada saat memasak, kemudian listrik, terutama ini charger itu kadang-kadang juga bisa berbahaya. Ya. Tidak ada korban jiwa, namun 1 rumah tunggal dan 1 rumah kontrakan 12 pintu ludes dilalap api. Dugaan sementara kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Spanduk berisi berbagai tulisan kini menghiasi kawasan pertokoan Pasar Pagi Samarinda. Itu dipasang oleh pemilik ruko sebagai sikap protes kepada Pemkot atas rencana penggusuran puluhan ruko dengan dalih perluasan Pasar Pagi. Beberapa pemilik ruko yang ditemui bersikukuh menolak rencana tersebut meski Pemkot menjanjikan ganti rugi. Mereka juga heran saat mendengar kabar bahwa Pemkot akan menempuh jalan melalui pengadilan jika pemilik ruko bersikukuh menolak. Mereka meminta Pemkot tidak bertindak semena-mena agar aktivitas kesehariannya tidak terhambat. Mau digugat Pak, kami tidak bersalah sama sekali. Itu Pasar Pagi sudah berkali-kali dibangun Pak oleh beberapa wali kota dan tidak ada satupun yang mengganggu ruko kami, karena wali kota yang lama ini tahu situasi historis dari sejarah ruko-ruko ini, di mana ruko-ruko ini lebih dulu ada Pak, baru Pasar Paginya ada. Tapi tidak tahu baru sekarang ini Pasar Pagi itu mau diperluas, bangunan kami mau dibuat taman dan diambil untuk itu Pak. Resah dan kecewa tidak dengan? Sangat resah dan sangat kecewa Pak. Itu kami sangat mendukung program pemerintah Pak, tapi apa yang
kami alami hari ini sungguh sangat menyakitkan hati kami, Pak. Oh, jadi kenapa? Saya rasa sangat semena-mena sekali. Soalnya kita sendiri tidak ada pemberitahuan di awal, tiba-tiba langsung didesainkan kita punya tanah. Misalkan harganya tinggi. Untuk sementara ini masih belum ada wacana untuk dijual sih ya. Oh. Jadi tetap bertahan ya? Iya, sementara ini masih bertahan dulu. Terus apa saran kepada pemerintah kota? Saran kepada pemerintah kota ya jangan semena-mena lah. Soalnya ini kan kita punya hak milik ya. Bukannya kita melanggar hukum juga di sini ya. Agar keresahan pemilik ruko ini tidak bertambah, mereka meminta agar Pemkot membatalkan rencana tersebut. Ini dinilai penting agar aktivitas pemilik ruko ini tidak terhambat oleh rencana penggusuran. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Usai melantik salah satu pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim, penjabat Gubernur Akmal Malik memastikan akan menyelesaikan persoalan pembangunan jalan alternatif di kawasan Selili. Kami persiapkan untuk menuju ke depan. Ia akan menggelar rapat dengan melibatkan BPKAD, Yayasan Rumah Sakit, dan pemerintah kota. Agar rapat ini bisa mendapatkan keputusan dengan cepat, ia akan menggelarnya di lokasi pembangunan jalan alternatif tersebut. Ditanya soal pelanggaran, penjabat gubernur tidak berani menjawab secara tegas. Ia hanya meminta semua pihak bersabar hingga rapat digelar. Diwakilkan oleh Pak Irwasda, terima kasih Pak Habibie, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan ini. Langsung di lapangan. Saya bilang jangan rapat di belakang meja, nanti akan berbeda perspektifnya. Kita turun ke lapangan, insya Allah nanti jam selesai acara paripurna DPRD Kota Samarinda. Kita lihat barangnya mana itu, ya, apa persoalannya. Kalau kita lihat dari sebuah kebijakan itu selalu dari tiga perspektif. Pertama, kewenangan. Kita lihat aspek kewenangannya seperti apa. Kita lihat nanti substansinya apa, ya, substansi apa. Dan ketiga adalah proseduralnya seperti apa. Pak, katanya melanggar undang-undang. Nah, mana itu, Pak? ya itu yang saya katakan, apakah itu persoalan prosedural, atau persoalan kewenangan, atau persoalan substansi. Tiga ini nih. Jadi nggak bisa mengatakan melanggar ini. Kita lihat nanti. Diketahui BPKAD Kaltim telah menghentikan pembangunan jalan alternatif di kawasan Selili dengan memasang garis. Ini dilakukan karena penggunaan aset Pemprov dianggap tidak dilakukan dengan benar. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.